Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat, semoga Allah taala senantiasa mengampuni kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita perbuat dengan wasilah amalan-amalan terbaik yang kita lakukan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dalam bab aktsaru ahlil jannatil fuqara wa aktsaru ahlin nari an-nisa wa bayanil fitnati bin nisa. Dalam bab tersebut Al-Imam Muslim menjelaskan bab aktsaru ahlil jannati al-fuqara. Bab yang menjelaskan tentang penghuni surga yang paling terbanyak adalah mereka orang-orang fuqara. Ya. Orang-orang yang miskin. Sebaliknya, waqsaru ahlin nar an-nisa. Kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Wa bayanil fitnati bin nisa. Dan bab ini juga menjelaskan tentang godaan yang disebabkan oleh wanita. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. An Abi Sa'idin radhiyallahu an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna dunya hulwatun hadirah." Dunia ini ya, adalah manis, ya. Dunia manis dan hadirah, hijau. Ya, dunia ini manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Dan Allah ya, menjadikan kita manusia menjadi khalifah, ya, menjadi orang yang mengelola apa yang ada di muka bumi ini. Ya, kita diberikan ya tempat untuk tinggal di muka bumi ini. Yang mana banyak planet-planet yang lebih besar dari bumi, manusia tidak bisa tinggal di sana. Ya, karena memang Allah telah memberikan ya tempat tinggal manusia itu adalah di bumi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Fayanzuru kaifa ya'malun." Lalu Allah Ta'ala memperhatikan, "Fayanzuru kaifa ta'malun." Apa yang kita lakukan di muka bumi ini, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian dengan urusan-urusan masalah dunia, dan bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dalam urusan-urusan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanas fin nisa.
Karena sesungguhnya fitnah, cobaan Bani Israel yang pertama kali adalah berkaitan dengan wanita. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, la yanzura kaifa ta'malun, agar Allah memperhatikan apa yang kalian perbuat di muka bumi ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita kaum muslimin dengan banyak pelajaran yang sangat berarti. Di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah penjelasan tentang bahaya dunia dan peringatan agar tidak tertipu olehnya. Ya. Jadi dunia ini yang Allah ciptakan ya, merupakan bagian daripada cobaan, dan di dalamnya terdapat berbagai macam perkara yang bahaya. Sehingga Allah Ta'ala perintahkan Rasulnya untuk menjelaskan kepada umat manusia, terutama mereka yang mengaku beriman, fattaqud dunya, bertakwa kepada Allah, takutlah kalian dalam perkara dunia. Ya. Karena dalam hidup dan kehidupan ini, menjalani kehidupan ini tanpa ilmu, maka kita akan terkena bahaya-bahaya dunia. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, Allah menguji hambanya dengan kenikmatan sebagaimana Allah menguji mereka dengan musibah, agar tampak siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang dusta, siapa yang taat dan siapa yang durhaka. Sebaliknya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga pernah mengatakan, Allah tidak menjadikan dunia sebagai tempat pembalasan. Ya. Jadi dunia ini bukan tempat pembalasan, tetapi sebagai tempat ujian dan cobaan untuk melihat bagaimana seorang hamba menunaikan penghambaannya dalam amanah yang diberikan kepadanya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara pelajarannya adalah penyipatan dunia sebagai manis dan hijau. Inna dunya khulwatun. Ya. Sesungguhnya dunia itu ya manis, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain mengatakan dunia itu adalah manis, yaitu hadirah, ya, hijau. Bahwa penyipatan manis dan hijau itu menunjukkan betapa memikatnya hati manusia. Ya. Ini adalah bagian daripada ya, suatu majas yang dengannya ya, bahwa manusia itu banyak yang tertarik dari sifatnya yang manis dan hijau. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah mengatakan, dunia disebut manis dan hijau karena ia merupakan kumpulan syahwat. Ya, kumpulan syahwat di dalam dunia tersebut. Ya. Ia menarik hati dengan perhiasannya, sehingga menimbulkan ujian, cobaan, dan menghalangi dirinya dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian di antara pelajaran yang ketiga, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, ya, dunia adalah ladang akhirat. Jadi selain dunia ini adalah berbahaya, tetapi dunia ini bisa menjadi manfaat dan menyelamatkan manusia. Ya, dunia adalah ladang akhirat, sehingga seorang muslim harus beramal, ya, harus melakukan aktivitas yang di dalamnya dengan amal-amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi kita kembalikan lagi bahwa komitmen kita diciptakan adalah untuk ibadah, sehingga bagaimana semua aktivitas kita ini bernilai ibadah, ya, dan diridhai oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian yang keempat, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di dunia untuk menguji mereka. Ya. Jadi Allah jadikan wa innallaha
mustakhlifakum fiha. Allah jadikan kalian manusia ya, untuk menempati bumi ini, ya, dunia ini, ya, bukan memilikinya. Ya. Jadi harus kita catat bahwa semua yang kita lakukan di muka bumi ini adalah cuma amanah. Maka ya, lakukan sebaik dan seoptimal mungkin kegiatan pekerjaan kita yang menghasilkan nilai pahala atau merupakan bagian daripada ibadah. Ya. Jangan kita jadikan dunia ini tujuan kita. Ya. Sehingga kita akan menyesal kelak di yaumil qiyamah. Ya. Kita akan menyesal. Allah Ta'ala sudah peringatkan, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Ya. Kalian jangan terlena, ya, berlomba-lomba mengumpulkan harta sampai akhirnya ujung-ujungnya kalian masuk ke dalam kubur. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Karena kita cuma ya, diamanahkan saja. Jadi dunia ini bukan milik kita. Kita cuma ditempatkan saja. Suatu saat kita akan diambil. Ya. Suatu saat kita akan diambil. Kemudian yang kelima, di antara pelajarannya adalah amal perbuatan menjadi standar keberhasilan dalam ujian kehidupan. Ya. Jadi amalan-amalan yang di atas ilmu diajarkan oleh Rasulullah SAW, inilah menjadi standar keberhasilan seseorang. Ya. Ketika Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Ali Imran, "Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang Allah jauhkan dia dari api neraka dan Allah masukkan dia ke dalam surga, ya, maka sungguh dia telah berhasil. Di antara perkara yang menyebabkan seseorang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya, adalah dengan amalan-amalan saleh yang dia lakukan dengan ikhlas mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya dalam syariat dinul Islam, sampai perkara yang kecil mungkin yang tidak pernah dilihat oleh orang, tidak pernah didengar oleh tetangga, bahkan keluarga kita sendiri, yang kita lakukan ikhlas karena Allah, dan perbuatan itu memang pernah diajarkan oleh Rasulullah, maka itu akan menjadikan ganjaran pahala. Allah Ta'ala jelaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa melakukan perbuatan sebesar zarrah, ya, ada yang menjelaskan bagian zarrah itu adalah debu yang paling terkecil. Kalau seandainya kita membuka jendela di pagi hari, ada cahaya matahari, lalu ada yang berterbangan debu yang kecil itu, itulah zarrah. Sampai seberat itu, yang seandainya berat itu kita timbang di timbangan, dia nyaris tidak ada bilangannya. Sampai sekecil perbuatan tersebut, maka akan ada balasannya. Yang keenam, kewajiban bertakwa dalam menghadapi dunia. Takwa adalah perisai dari berbagai cobaan dan cobaan-cobaan syahwat. Ya. Jadi perintah Rasulullah, "Fattaqud dunya." Bertakwa kepada Allah. Ya. Hati-hatilah, takutlah dengan perkara dunia. Ya. Perkara dunia begitu banyak. Diamanahkan jabatan, diamanahkan harta, diamanahkan anak, istri, diamanahkan ya, tugas, ya, dan sebagainya. Kalau dia khianat, ya, maka terjatuhlah dia dalam perkara subhat, ya, terjatuhlah dia dalam perkara maksiat, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah memperingatkan, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian dari perkara dunia. Hati-hati dalam perkara dunia. Tidak bermudah-mudah. Ya, kita lihat berapa banyak dari negeri kita pemimpin-pemimpin yang mereka melakukan kezaliman-kezaliman ketika diamanahkan suatu jabatan pada dirinya. Ya, terjadilah korupsi, ya, terjadilah kecurangan-kecurangan dan seterusnya. Kemudian pelajaran yang ketujuh, peringatan khusus terkait dengan fitnah ujian
Ya, fitnah dalam bahasa uh, Al-Quran dan dalam bahasa Arab adalah ujian, cobaan. Ya, bukan seperti dalam bahasa Indonesia yaitu menuduh. Ya, maka pelajaran yang ketujuh, peringatan khusus berkaitan dengan ujian wanita. Karena kebanyakan laki-laki yang terjatuh dalam ujian yaitu terjatuh dalam perkara dunia, dalam perkara wanita. Ya, berapa banyak ya raja-raja, pejabat-pejabat, pemimpin tertinggi di suatu daerah, suatu negeri, ya, dia hancur dan binasa dengan sebab ujian wanita, ya, ujian wanita. Dan bahkan kalau kita perhatikan dan renungkan di tempat-tempat ya keramaian seperti mall, bank-bank, ya, toko-toko mewah, ya, toko-toko ya aksesoris yang begitu indah seperti HP, emas, perhiasan dan yang lain-lain, biasanya mereka yang menjaga itu adalah wanita. Ya, wanita. Dan wanita itu bagaimana caranya agar menarik perhatian seseorang. Agar di toko tersebut mendapatkan konsumen yang begitu banyak. Ya. Dan bahkan persyaratannya sampai keluar dari syarat yang ada dalam syariat Islam. Di antaranya membuka aurat, tidak memakai hijab, ya, tidak memakai jilbab, ya, terbuka rambutnya, terurai, terbuka auratnya, sehingga orang melihat begitu indah, ya, begitu indah, begitu mempesona, maka dia mampir. Lalu ya dengan ucapannya yang merdu, yang indah, ya, yang membuat dia terlena, akhirnya dia mau membeli produk yang ditawarkan oleh penjaga wanita ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu telah memperingatkan kepada siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah Jalla wa'ala, mengikuti sunnahnya, wattaqun nisa, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian dalam perkara urusan-urusan wanita. Ya. Bahkan banyak terjadi perkara-perkara kemaksiatan dengan berlandaskan katanya ya, dengan logo silaturahim. Atau silaturahim ini dijadikan sebagai ajang pertemuan alumni. Alumni sekolah SD, SMP, SMA. Ternyata mereka ketemu kembali. Ya, cinta yang dulu di sekolah dahulu ya ditunaikan kembali. Begitu mereka saling curhat. Ternyata si wanita ini mungkin ada problem dengan suaminya. Si laki-laki ini juga ada problem dengan istrinya. Lalu di acara alumni tersebut, dia ketemu dan saling curhat. Lalu dia janjilah di tempat yang lain. Dia mengatasnamakan dengan syariat dinul Islam, yaitu silaturahim, alumni SD, alumni SMP atau SMA atau perguruan tinggi dan seterusnya. Padahal itu bukan bagian daripada syiar syariat dinul Islam. Akhirnya yang terjadi adalah perzinahan. Maka wattaqun nisa, bertakwalah kepada Allah, takutlah kalian dengan perkara wanita. Karena Bani Israel, inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Runtuhnya mereka, cobaan yang diberikan oleh Allah pertama kali kepada Bani Israel. Dan ini sudah lama, jauh sebelum Nabi kita yang mulia diutus. Yaitu tentang perkara wanita. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perkara ini? Pertama kali ya ujian dari Bani Israel. Menandakan ini sangat penting. Kalau mereka Bani Israel ya telah diuji dan mereka ya ternyata gagal dalam ujian ini, maka kita kaum muslimin seharusnya menjadikan pelajaran yang sangat berharga untuk berhati-hati dalam perkara wanita. Sehingga Rasulullah kembali lagi tadi memperingatkan wattaqun nisa. Setelah Rasulullah memerintahkan fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya, dunia dulu, kemudian wanita. Ya.
Kemudian pelajaran yang ke-8, segala sarana yang mengantarkan kepada fitnah dunia dan fitnah wanita, maka harus segera ditutup dan dijauhi. Ya, ditutup dan dijauhi. Dalam urusan-urusan perkara dunia dan perkara wanita yang akan terjadi kemaksiatan, maka jauhi. Kita bisa mengenal bahwa dalam perkara dunia adalah suatu kemaksiatan, dalam perkara wanita adalah suatu kemaksiatan. Maka mengetahuinya adalah dengan ilmu yang itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Seperti contoh mudah, dalam Al-Quran memerintahkan ya, wanita untuk menutup auratnya, ya, untuk menutup auratnya dengan jilbab-jilbab mereka. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banina wa nisa'il mu'minina. Ya. Para nabi diperintahkan untuk ya memerintahkan istri mereka, ya anak-anak mereka, ya dan orang mukmin dan wanita-wanita mukmin, ya kan, untuk menutup ya aurat-aurat mereka dengan jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihin. Julurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh. Nah, ketika ada wanita yang tidak menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh dan dia bahkan mengaku sebagai seorang muslimah, maka kita harus waspada dengan dirinya. Karena ketika kita mendekati dia, berbicara, dan itu tidak ada darurat apapun, ya, maka akan terjadi cobaan, akan terjadi fitnah. Entah kita mungkin melihat aurat dia, entah mungkin kita tertarik dengan kecantikannya, entah kita tertarik dengan suaranya yang begitu merdu dan sebagainya. Lalu kita mungkin membanding-bandingkan dengan istri kita, atau membandingkan dengan siapa-siapa, dan kita menganggap dia adalah paling baik dan seterusnya. Disitulah syaitan ikut andil, ya, sehingga seseorang ya akan mudah terpeleset. Sehingga Rasulullah mengatakan, wattaqun nisa, bertakwalah kepada Allah dan takutlah dalam perkara urusan wanita. Kemudian pelajaran yang ke-9, hadis ini mengajarkan bahwa Allah selalu ya memperhatikan, melihat amalan manusia. Rasulullah menjelaskan, fayanzuru kaifa ta'malun. Maka Allah memperhatikan, mengamati, ya. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat apapun gerak-gerik kita, ya, bahkan yang terbesit dalam hati kita, Allah Maha tahu, ya. Sehingga usahakan semua gerak-gerik kita adalah hanya untuk beribadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran yang berikutnya, yang ke-10, bahwa fitnah bukan terletak pada wanitanya semata. Walaupun memang ada wanita-wanita yang memang ya membuka fitnah-fitnah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara laki-laki ya untuk bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan dia bertakwa kepada Allah dalam perkara urusan-urusan wanita. Yang ke-11, menutup pintu-pintu syahwat dan menjaga kehormatan merupakan tanda keimanan ya, dan kekuatan agama seseorang. Jadi dia menjaga diri, menjaga kehormatannya, ya, merupakan tanda kekuatan iman seseorang yang dia lakukan dengan ya bersabar ya di atas ilmu. Kemudian pelajaran yang ke-12, dunia bukan tujuan akhir, tetapi tujuan akhir adalah akhirat. Sehingga hidup di dunia ini harus berhati-hati. Karena jangan kita jadikan semuanya adalah tujuan yang akan merugikan kita kelak di yaumil qiyamah. Pelajaran yang ke-13, ya, bahwa dunia menguji hati, siapa yang terpaut dengannya akan merugi, ya. Dan siapa yang menjadikan dunia sebagai ketaatan, sarana untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah orang tersebut adalah beruntung. Dan pelajaran yang terakhir, yang ke-14, bahwa wajib menunaikan amanah. Ya. Kita diberikan amanah. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Allah jadikan kita khalifah.
Allah jadikan kita hidup di muka bumi ini, diberikan amanah kita di dunia ini, ya, untuk mengelola dunia ini, ya, bukan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Mudah-mudahan, ya, apa yang telah saya sampaikan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bermanfaat bagi kita semua, dan kita selalu, ya, berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, dan kita selalu berusaha dalam keseharian ini untuk senantiasa menuntut ilmu dan beramal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.